Jadi saya akan membahas pertemuan yang keempat, yaitu materi pengembangan dan nilai agama serta sosial emosional anak usia 3-4 tahun. Nah, di sini ada beberapa tahapan perkembangan. Tolong dibaca yang sudah siap di pojok. Bu siapa ini? Bunda? Bu siapa ini? Halo, pinten panjenengan, Bu? Ini Bu Asmorot. Nah, ayo, Bu Asmorot berhenti itu siapa ini? Silakan dibaca, Bu. Ye, panjenengan sinten, Bunda? Bu sinten? Bu Asmorot. Ya, Bu Asmorot baca. Nah, dibaca tahapan perkembangan moral ya. Oke. Perkembangan moral. Menurut Piaget terdapat 2 tahapan perkembangan moral anak usia 3-4 tahun. 1. Tahap realisme moral. 2. Moralitas ekonomi. Menurut Colbert, otonomi bukan ekonomi, Bu. moralitas otonomi. Menurut Colbert, moralitas anak dibagi menjadi 3 tahapan. 1. Moralitas prakonvensional. 2. Moralitas konvensional. 3. Moralitas pasca konvensional. Ya. Ampun, Bunda. Ya, yang sekarang mari kita diskusikan bersama. Panjenengan pada waktu mengajar di Taman Kanak-kanak pernahkah mengerti tentang tahapan-tahapan itu? Apa sudah melaksanakan tapi tidak tahu? Yang dimaksud tahapan realisme itu apa coba? Bisa melengok pada buku. Yang menurut Piaget. Piaget. Bunda. Aduh. Modul berapa, Bunda? Modul selanjutnya ini modul 5.4. 5 sampai 5.4. Bisa dilihat. Oke, sekedar. Oke, coba. Moral. Menurut tahapan realisme, realisme moral. Moralitas yang sebentar kok malah hilang Ibu ya. Nggih. Malah. Mana? Bentar, Bu. Hilang, Bunda. Nggih, salah ini. Ketemu. Yuk. Tahapan realisme. Contohnya tahapan realisme. Ya, dilakukan oleh anak. Adanya pembatasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini anak ditentukan oleh 1. Ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa pemaksaan, penilaian, dan pemahaman. Yang kedua, anak mengikuti begitu saja apa yang diinginkan dan diharapkan oleh orang dewasa. Mereka mengabaikan tujuan atau atas tindakannya. Terus kesimpulannya pripun niku? Tahapan realisme itu kesimpulannya apa? Menurut Piaget itu. Tahapan apa niku menurut Piaget itu? Kesimpulannya, Bu? Pembatasan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, Bunda. Perilaku anak. Jadi untuk menurut Piaget itu dalam realisme moral ini ada 2 yang tidak dapat diubah toh mestinya, yang dimiliki orang-orang yang lebih dewasa. Antara lain apa penyawa membacakan apa itu yang diartikan oleh anak-anak? Apa? Otomatis terhadap peraturan tanpa pemaksaan, penilaian, dan pemahaman. Jadi kesimpulannya tahapan realisme moral itu untuk menilai anak yang bagaimana? Panjenengan cara menilainya anak yang bagaimana? Paham mboten yang dimaksud di situ? Melalui tahapan itu loh, Bu. Oke.
orang dewasa atau orang tua memberi pembatasan terhadap anak untuk misalnya perilaku anak yang kurang baik seperti itu, Bunda. Jadi tahapan realisme itu nek penjenengan menilai melalui moral, gitu, melalui moral anak. Itu Pak penjenengan dapat menilai melewati apa, maksud saya seperti itu. Lah, penjenengan mestinya dapat menilai anak itu melalui beberapa proses perkembangan anak, terutama melalui heteronomus, ya. Apa itu heteronomus moral itu? Yaitu penilaian yang tidak dapat diubah. Itu kalau penjenengan melalui itu. Yang kedua, penilaian autonomus itu berarti kalau sudah menilai itu penjenengan bisa, berarti anak itu sadar akan adanya moral. Nah, penjelasan penjenengan seperti itu. Sekarang yang tahapan moralitas otonomi. Apa artinya tahapan moralitas otonomi? Tahapan moralitas otonomis oleh adanya kerjasama atau hubungan timbal balik dengan lingkungan tempat anak berada. Pada tahapan ini perilaku ditentukan oleh satu, anak menilai perilaku atas tujuan yang mendasarinya. Dua, dimulainya usia 7 sampai 12 tahun. Terus konsep anak tentang keadilan mulai berubah yang dilihat dan ditiru dari orang dewasa. Muncul situasi baru ketika berbohong dibenarkan untuk suatu situasi tertentu yang dipelajari dari orang dewasa. Ya, jadi itu penjenengan dalam menilai itu melalui tahapan-tahapan itu ada 3 sampai 4 tahun itu mesti KB ya. Ini ada 2 model, yang satu menurut Piaget, yang satu menurut Conbeck. Kalau yang menurut Conbeck mestinya ada prakonvensional, ada konvensional, dan ada pasca konvensional. Sekarang yang dimaksud konvensional di sini apa, Bunda? Moralitas konvensional adalah moralitas atas dasarnya penyesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Ayo, apa artinya? Apa arti penjenengan bisa menyimpulkan pora konvensional kuwi? Seseorang menyesuaikan diri dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain juga, Bunda. Jadi kesimpulannya moralitas melewati penjenengan ini konvensional itu apa itu kesimpulannya? Disimpulkan saja. Dapat mengidentifikasi apa gitu. Konvensional niku napa ta, Bu? Kesepakatan nggih. Halo. Nah, kesepakatan ini kalau penjenengan melalui itu bagaimana artinya sebenarnya yang ringkas saja. Nek ngoten niku berarti jenengan nek jawab seperti itu kan gladra sekali. Sekarang moralitas konvensional, kalau konvensional itu bisa diartikan itu kesepakatan. Nah, dalam kesepakatan ini menurut para ahli yang Conbeck ini ya berarti kalau penjenengan menggunakan konvensional itu ya berarti bisa mengidentifikasikan sebagai aktivitas yang sesuai dengan kebiasaan warga setempat. Jadi melihat situasi dan kondisi dalam menilai perkembangan moral anak. Nggih, ngaten nggih Mbak. Sapa namanya? Bu sinten? Halo. Bu. Nah, ya udah cukup, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ini tahap perkembangan nilai agama. Ayo, siapa yang bisa kelihatan? Tanya Mbak Asmara Berhenti yang bisa kelihatan dari situ. Bisa enggak kelihatan? Kelihatan nggih, Bu? Bunda. Buatan? Ada slide-nya, Bun. Oh, enggak ada slide-nya. Slide-nya enggak terlihat, Bun. Kok enggak ada yang kelihatan? Malah enggak ada, Bunda. Enggak ada kelihatan semua. Bentar. Belum. Kelihatan buatan? Belum. Dereng. Hah? Sudah? Dereng. Belum. Lanjut dereng terus mau ya tunggal diwaca, Mbak. Kok dereng terus sih, Bi? Apa ndak tak balik?
Ada yang lain? Ada yang lain bisa melihat? Ada? Boten Belum, Bunda. Belum, Bunda. Belum kelihatan, Bunda. Jadi aku kanune padha mau lho, Bu. Tunggale mau ndek mau kok ora ketok piye. Nah, lho. Kelihatan ndak? Sampun. Nah, sampun nggih. Monggo. Sekarang dibaca. Tahap perkembangan tadi nilai moral agama. Tadi tahap perkembangan yang ini, sekarang yang ini ya. Tahap perkembangan nilai agama. Nggih, monggo. Dibaca yang bisa kelihatan. Monggo Bunda. Sujiarni kita orang. Kelihatan, Bu. Ya dibaca ya. Tahapan. Tahapan perkembangan nilai agama. Menurut Ernest Ham Sugiono 2005 ada 3 tahapan perkembangan keagamaan, yaitu 1. The Firle Tale Stage atau tingkat dongeng. 2. The Realistic Stage atau tingkat kenyataan. 3. The Individual Stage atau tingkat individu. Nah, dari ketiga ini tahapan perkembangan anak dalam nilai agama. Nah, dari tahapan ini apakah setiap penjenengan ada tingkatan-tingkatan, tingkat dongeng, tingkat kenyataan, tingkat individu? Mungkin kira-kira dalam keagamaan ini bisa masuk semua nggih? Bisa masuk mboten ke dongeng. Contohnya kalau ke dongeng. Ke dongeng apa contohnya? Nek keagamaan. Nilai moral agama yang diterapkan di situ. Coba Mbak Sujiarni bisa untuk diberi contoh. Misalnya kita anak yang ditokohkan mencontohkan akhlak yang baik seperti itu, Bun. Pengenalan Tuhan misalnya. Dalam tingkat kenyataannya. Dalam tingkat kenyataan. Kenapa dalam tingkat kenyataan? Dalam kenyataan misalnya anak diajarkan untuk misalnya doa-doa, mengucapkan doa. Sholat diberi contoh sholat kan? Iya, itu kan kenyataan. Terus kalau untuk tingkat individunya, pribadinya, memberikan misi apa ini? Misalnya ini kalau untuk individu misalnya nanti dilanjut untuk ikut ke TPA, misalnya ikut pengajian seperti itu kan. Untuk waktu sore hari misalnya anak-anak ikut TPA. Kalau di sekolah memang pagi sudah diajarkan, tapi untuk lebih lanjutnya nanti ikut TPA seperti itu, Bun, kalau di tempat saya. Nah, jadi berarti dalam tahapan perkembangan nilai moral nilai agama itu semua apa yang ada di buku itu tolong nanti semua itu dipelajari atau dibaca semuanya biar penjenengan bisa memahami kalau memberikan pengertian kepada anak didik penjenengan, karena di situ banyak sekali tingkatan-tingkatan yang harus disampaikan pada anak-anak. Dan di sini pun juga dalam tingkat dongeng itu pun juga beberapa hal yang seakan-akan penjenengan selainnya untuk memberikan pengertian itu juga ada beberapa hal yang perlu penjenengan pahami, yaitu memberikan pengertian mengenai Tuhan tadi sudah nggih, yang dipengaruhi oleh emosiana itu yang di situ. Terus yang tingkat kenyataannya pada waktu dia itu di sekolahan akan dikenalkan tentang Tuhan, terus akan belajar sholat, akan belajar membaca. Nah, tapi kalau itu di luar kelas, kalau di dalam kelas kan tidak boleh membaca, dibaca ya, harus ada alat peraganya. Terus yang terakhir masalah tingkat individu, yaitu memang anak harus ada kepekaan mengenai individunya yang tadi diajari TPA dan sebagainya. Seperti itu ya, oke. Terus sekarang lanjutan dari ini ada beberapa prinsip dari anak yang prinsip anak dalam moral nilai agama usia 3-3 tahun. Itu juga nanti dibaca di rumah dan dipahami. Ya, sekarang
Ini prinsip pengembangan moral dibaca selainnya Mbak Sujarni. Nanti untuk dilanjut itu. Monggo. Siapa yang Ayu cerita? Destrianti. Nggih, Mbak Ayu, monggo. Prinsip pengembangan moral. Prinsip pengembangan moral. A. Merawat anak dengan penuh kasih sayang. B. Memberikan banyak kesempatan pada anak-anak untuk berdiskusi dan bernegosiasi. C. Menjelaskan sesuatu hal, maka anak perlu dibantu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. D. Mendukung anak untuk bergabung bersama anak-anak lainnya dengan bermakna. E. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bebas. F. Memberikan penghargaan terhadap perilaku anak yang baik. Ya, sekarang bisakah panjenengan memberikan contoh salah satunya dalam prinsip pengembangan moral yang merawat anak dengan penuh kasih sayang itu kalau panjenengan di sekolah dengan anak didik, contohnya bagaimana Mbak Ayu? Misal anak-anak sedang makan, kita mendampingi Bunda dengan misal anak minta dibantu untuk dikupaskan sesuatu buah atau apa, kita membantunya Bunda. Ya, terus kalau memberikan banyak kesempatan pada anak untuk berdiskusi dan bernegosiasi, contohnya apa niku? Misal jelas. dalam yang bernegosiasi. Anak bernegosiasi dengan temannya Bunda mengenai bunga, buah atau apa yang mereka ketahui, kemudian mereka ungkapkan bersama-sama sehingga menjadi sebuah kesimpulan untuk mereka ketahui Bunda. Ya, itu untuk bernegosiasi pada anak, ya. Berarti panjenengan di sekolahan untuk biar sesuai dengan prinsip pengembangan moral, memberikan pembelajaran moral pada anak-anak melewati beberapa hal ini. Semuanya kira-kira sudah seperti itu. Terus sekarang panjenengan kalau di sekolahan menjelaskan anak mengekspresikan pikiran dan perasaan. Itu panjenengan kasih contoh satu anak, panjenengan dawuh atau perintah pada anak suruh mengekspresikan itu lewat pembelajaran apa? Pikiran dan perasaan. Itu lewat pembelajaran apa, Mbak? Emosional, Bunda. Misalnya dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengungkapkan perasaannya, misal anak mengungkapkan tentang menyukai sesuatu gitu Bunda. Misal Bunda, aku suka hewan gajah karena hewan gajah mempunyai bentuk yang besar, punya belalai dan ada di kebun binatang. Aku suka melihatnya Bunda gitu Bunda. Itu anak bercerita, maksud saya anak itu dia bisa mengekspresikan salah satu kegiatan yang melalui pikiran dan perasaan itu dengan kegiatan apa? Apa doa apa? Kenapa? Apa syair, apa sanja, apa nyanyi, maksudnya seperti itu loh. Ya. Iya Bunda. Kenapa? Lewat menyanyi, apa contohnya siapa pemenang yang maringi contoh? Tuti bisa menyanyi dengan judul ini. Nah, dia bisa mengekspresikan seperti ini. Coba kasih contoh satu saja. Panjenengan memberikan perintah pada anak itu loh maksud saya. Misal ya, aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini rantingku. Ada angin krek, bila aku tumbang krek 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 dengan gerakan badan Bunda. Nah, iya, jadi maksud saya dinyanyikan gerakan badan. Panjenengan dalam anak itu menilai anak yang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya itu lewat kegiatan menyanyi atau kegiatan syair atau kegiatan bermain peran, kan begitu kita? Bercerita pun juga bisa kalau memang anak bisa bercerita. Oke. Terus sekarang yang keempat, mendukung untuk bergabung bersama anak lain dengan bermakna. Contohnya ini untuk mendukung anak untuk bergabung, ini panjenengan memberikan arahan bagaimana pada anak? Anak disuruh apa? Dalam kegiatan bermain balok Bunda, membuat sesuatu bangunan dari balok, kita mengajak anak untuk
melakukannya bersama-sama gitu Bunda, bersama Ya, temannya juga. itu gitu. bisa masuk KD-nya apa ya, Mbak? KD-nya apa ini? Kompetensi KD-nya dasarnya apa? Mendukung bergabung. bekerja sama Bunda. Apa eneng KD kerjasama? KD itu kan adanya sosem, kognitif, fisik motorik. Nah, itu termasuk apa nih kompetensi dasarnya? Bunda. Kenapa? Sosem. Sosem bisa, fisik motorik bisa, gitu. Ya, harus Bunda. tahu antara perbedaan karena setiap hari itu dari 6 bidang pengembangan mesti dilaksanakan nggih. Kognitif, fisik motorik, seni mesti satu hari itu mesti semua itu ada sebetulnya. Hanya penjenenganlah kadang-kadang yang tidak paham, nggih. Ya, sekarang yang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bebas sudah sama itu. Memberikan penghargaan terhadap perilaku anak yang baik. Nah, jadi penjenengan dalam menilai anak punya beberapa prinsip ini harus disesuaikan nggih Bunda. Bisa merawat, bisa memberikan banyak, bisa memberikan menjelaskan suatu hal, bisa mendukung anak. Kita bisa memberikan kesempatan pada anak. Yang terakhir memberikan penghargaan kepada anak. Jadi setelah dari keempat kelima ini dilaksanakan dengan baik, Bunda dengan kata melontak atau memberikan pujian kepada anak bagaimana Bunda? Semuanya bisa dilaksanakan umpamanya. Bagaimana ini? Termasuk memberikan penghargaan terhadap perilaku anak yang baik. Penjenengan bagaimana? Ini dinilai dengan nilai apa seandainya anak itu bisa umpamanya 2 saja. Yang satu kurang sempurna, yang satu sempurna. Caranya untuk itu Bunda, mengapresiasi anak tersebut Bunda. G. Aspek yang kamu nilai itu anak 2 itu yang satu berarti totok dari kelima itu bisa sempurna dengan nilai BSH umpamanya atau BSB. Coba Penyang bagaimana ini ceritakan sedikit dari ke dalam kegiatan akhir kita menyampaikan kepada anak-anak dengan menunjukkan hasil karya yang telah mereka buat, kita tunjukkan hasil yang bagus dan yang kurang bagus, dan kita mengapresiasi misal yang bagus. Anak-anak ini sudah bagus atau belum ya? Ini pekerjaannya Mbak Diva. Nah, ini coba sudah bagus atau belum? Misal anak-anak sudah menjawab sudah Bunda gitu. Nah, besok lain kali kita membuat kegiatan yang bagus seperti ini ya. Coba salah satu lagi tugas satu lagi. Coba anak-anak lihat sudah bagus belum ya? Misal menjawab belum Bunda, masih kurang. Misal dalam membuat kolase kurang rapi atau kurang penuh gitu. Itu masih kurang penuh Bunda gitu. Oh iya, lain kali kalau membuat harus penuh ya agar bagus ya anak-anak. Seperti itu Bunda. Ya, oke, betul. Nah, maka untuk itu penjenengan setiap kali di sekolahan itu tolong berlatih mencoba proses penilaian pada anak itu dari awal sampai akhir biar bisa melewati prinsip pengembangan moral itu khususnya untuk moral anak-anak. Nggih. Dari sekian ini siapa yang akan bertanya pada Mbak Ayu? Silahkan. Ada enggak Bunda? Ada pertanyaan yang kurang jelas atau contoh yang kurang jelas dari Mbak Ayu? Halo, lainnya bisa mendengar Bunda? Bisa Bunda, sudah jelas. Oh, sudah jelas, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Ayu, sudah jelas kata teman-teman semua. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang prinsip pengembangan nilai agama. Yang prinsip pengembangan nilai agama, monggo. Siapa ini yang muncul di sini, Mbak Febri atau siapa ini? Yuk. Oke, Bunda. Silakan dibaca. Belum muncul, Bunda. Ini tunggalnya mau kok tinggal kok belum. Tadi mulai, sekarang ini loh. Pengembangan nilai agama. Udah? Belum, Bunda. Yang lain yang sudah kelihatan muncul siapa? Apa kembali Mbak Ayu meneh? Asri Bu. Saya Bu. Ya, Mbak Asri, silakan dibaca. Prinsip pengembangan nilai agama. 1. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. 2. Dengarkan yang dikatakan anak. 3. Gunakan kata-kata yang baik. 4. Berilah dorongan terhadap impian, keinginan, dan harapan anak.
Selanjutnya Bun, selanjutnya Ya. saya ambil di buku Bun, itu belum muncul. Izinkanlah dan berilah dorongan terhadap impian, keinginan, dan harapan anak. Selanjutnya, berilah sentuhan keajaiban pada hal-hal yang biasa. Ciptakan peraturan dengan struktur yang luas. Yang berikutnya, jadilah cermin positif bagi anak. Kemudian yang G. Sudah. Ya, sudah. G sampai G aja. Ya, sekarang itu prinsipnya pengembangan nilai agama. Jadi dalam penjenengan mengajar pada anak didik, agar bisa melewati prinsip pengembangan nilai agama harus melalui beberapa hal itu. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Ini kalau penjenengan bercerita tentang Tuhan ini lewat apa coba? Penjenengan cerita sedikit Mbak Asri. Pada anak didik. Diperlihatkan sini wajahnya kalau videonya. Asri. Bisa enggak? Ya, silakan Mbak Asri. Cerita tentang Tuhan biasanya kami menyampaikan kepada anak-anak didik itu kita melewati cerita nabi-nabi, Bu. Jadi cerita nabi yang kemudian nabi itu mendakwahkan tentang Allah seperti itu nanti kita sampaikan kepada anak-anak yang kemudian kita bantu dengan yang doa itu, Bu. Jadi ada kan doa raditu billahi robba itu kan kita lafalkan dengan artinya aku rela Allah Tuhanku seperti itu. Jadi dengan cerita dan dengan berdoa kita sampaikan kepada anak gitu. Jadi doanya disampaikan. Tapi tolong ya karena ini kaitannya dengan nabi tadi. Kalau cerita ya yang betul-betul penjenengan memahami bisa membaca di buku artinya betul karena ini anak nanti tidak ditiru. Jangan sampai kelewatan jangan sampai istilahnya itu salah. Kalau nanti salah bisa dipakai oleh anak tidak bahaya karena itu kaitan Tuhan dan nabi tolong hati-hati nek umpama menceritakan itu harus membuka betul-betul ada hadisnya betul atau tidak kan begitu hati-hati Mbak Asri ya karena membawa nama nabi dan sebagainya. Sekarang di sini dengarkan yang dikatakan anak. Seandainya anak ini tadi ada usulan-usulan kembali ke nilai agama tadi kepada Bu Guru, penjenengan bisakah menjawab? Contohnya umpamanya anak, penjenengan membuat materi anak usul apa, dengarkan yang dikatakan anak ini cerita apa, penjenengan mendengarkan terus memberikan petuah umpamanya yang memberikan salah satu contoh cerita anak. Ini nyambung dengan yang pertama Bu. Jadi misalnya saya menceritakan tentang yang penting jenengan paham misalnya saya kemarin kan ada Nabi Adam yang putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu kan contoh yang baik dengan yang buruk seperti itu. Nah, itu kan ketika ada contoh yang buruk, anak biasanya kan feedback, memberikan tanggapan begitu, menanggapi kenapa kok Qabil kok sukanya berbohong sama Habil gitu kan. Jadi saya menyampaikan kepada anak bahwa berarti anak sudah menerima kalau yang menerima yang contoh yang baik kenapa Qabil kok berbohong begitu. Jadi anak sudah bisa menerima dengan baik, kemudian sudah bisa dibandingkan dengan Habil yang dia kok ternyata Habil ini suka menerima tapi meskipun dijahati sama Qabil tapi tetap berbuat baik seperti itu. Sehingga anak sudah bisa menyimpulkan bahwa yang baik mana, yang buruk mana, dan anak mengungkapkan. Jadi mengatakan yang dia tangkap seberapa seperti itu sehingga guru bisa menilai ternyata anak sudah sudah mampu menyerap seberapa ini dari cerita tersebut begitu. Oh gitu. Jadi begini, tapi saya juga pesan sekali lagi. Gunakanlah kata-kata yang baik seperti yang nomor 3 ini. Karena tadi yang ceritanya berarti itu memang ada buku ceritanya ya Bunda. Jadi sesuai lah. Penjenengan bercerita tentang Nabi tadi itu ada bukunya jadi jangan sampai istilahnya itu kelewatan yang ngendikan nanti ndak anak-anak kan juga ditiru ngaten Jadi gunakan kata-kata yang baik ya. Terus sekarang yang ini berilah dorongan terhadap impian, keinginan dan harapan anak. Nah, ini penyang harus lewat nilai moral agama juga. Contohnya nopo sekarang penjenengan memberikan dorongan pada anak, ya sekarang penyang memberikan gambaran saja. Seandainya si A itu kemarin mempunyai keinginan seperti ini, harapan seperti inilah,
Penjenengan memberikan dorongannya bagaimana? Ya. Ya kaitannya dengan di atas tadi enggak apa-apa. Oh, nggih. Ini kalau kan tadi bisa endingnya cerita atau mulanya cerita dari Qabil dan Habil kan pada akhirnya yang diterima atau yang misalkan kita kan bisa membandingkan dengan surga dan neraka itu kan akhirnya yang masuk ke surganya Allah adalah yang Habil begitu. Kemudian yang masuk ke sehingga anak kan oh aku berarti harus berbuat baik agar aku bisa masuk surga. Itu kan impiannya anak, keinginan anak supaya oh aku harus berbuat baik itu agar aku bisa masuk surga seperti itu. Jadi anak sudah punya keinginan kalau aku mau masuk surga berarti aku harus berbuat baik seperti itu Bunda. Ya, itu untuk sambungan dengan cerita. Terus penjenengan untuk menggarisbawahi memberikan kesan pada anak bagaimana? Dari cerita tadi anak-anak mendengar, penjenengan bisa mengatakan bahwa anak punya kesimpulan bahwa kita harus berbuat yang baik biar bisa masuk surga. Terus penjenengan memberikan pengarahan pada anak? Oke, lewat kehidupan sehari-hari tentunya Bunda. Jadi ya, bagaimana? Ketika itu kan akhlaknya anak, jadi kalau di kami ada akhlaknya anak-anak tidak tidak boleh berbohong. Kemudian ketika anak berbuat kesalahan, sampaikanlah. Jadi kan kadang ada anak nih yang misalnya berbuat salah, tapi dia belum mau mengakui seperti itu. Nah, itu untuk kehidupan sehari-hari diterapkan dari cerita tersebut. Jadi anak-anak tidak perlu takut untuk berkata jujur begitu ketika melakukan kesalahan. Ungkapkan bahwa kamu salah tidak apa-apa, Bunda tidak marah. Jadi katakan jujur meskipun katakanlah anak itu masih ada rasa takut untuk melakukannya, begitu Bunda. Oh, jadi dengan kesimpulan dorongan penjenengan motivasi kepada anak terhadap apa keinginan anak, impian keinginan anak, harapan kepada anak itu menegaskan bahwa kalau kamu ingin masuk surga, segala suatu kegiatanmu ya melalui apapun jangan sampai bohong, terus terbuka saja apa yang kamu impikan. Gitu nggih. Simpulannya seperti itu nggih. Ya. Jadi tetapi dalam beberapa hal itu harus melewati sentuhan-sentuhan seperti ini. Tapi biasa-biasa saja. Nah, sekarang yang ini ciptakan peraturan dengan struktur yang luas. Nah, ini cara memberikannya. Sentuhan atau motivasi anak dengan cara yang luas itu pripun contohnya cara yang luas biar tidak kaku, anak tidak terus takut. Kalau tadi saya mendengarkan mungkin kamu jangan begini karena nanti begini tidak bisa masuk surga, itu mungkin anak juga punya rasa takut. Tapi kalau yang selainnya itu bagaimana? Yang selainnya itu yang bisa anak juga tidak sangat takut tapi positif. Contohnya Bun, ini saya mencoba memahami dari modul nggih. Ini kan ada contoh misalnya menyusun jadwal kegiatannya sendiri selama pembelajaran di kelas. Kalau kita terapkan dalam pembelajaran di kelas misalnya kan kita biasanya memberikan materi-materi yang kalau sentra itu kan anak bisa memilih nggih. Jadi sesuai cara sederhana yang bisa di ini anak diberikan kesempatan kita punya peraturan nih hari ini kegiatannya ini anak-anak. Jadi itu sudah dapat peraturan, tetapi luasnya anak boleh memilih kegiatan mana yang anak-anak terlebih dahulu. Jadi yang fleksibel. Fleksibel nggih. Jadi ya memang dalam agama ini bisa ditegaskan seperti itu, tapi ini ada juga ciptakan peraturan dengan struktur yang luas, berarti tidak terlalu menakut-nakuti, contohnya kan seperti itu, tapi positif ya, positif ya. Oke. Jadi nek yang tadi di atas ceritanya tadi kan mungkin anak juga ada yang takut. Kamu nek nanti begini besok tidak bisa masuk surga, itu kan anak mungkin yang kan juga takut. Meskipun itu sebetulnya iya gitu. Tapi ini juga ada yang sangat luas. Jadi monggo nanti diatur nggih dalam pembelajaran di taman kanak-kanak agar anak itu juga luas, tidak istilahnya itu fleksibel saja, tidak terlalu kenceng. Meskipun penjenengan tadi yang diceritakan membawa nabi dan Tuhan, tapi itu penjenengan punya buku yang positif. Ngaten nggih Mbak Asri? Nggih. Oke, nggih. Matur nuwun. Yang lainnya ada pertanyaan masalah prinsip pengembangan nilai agama harus bisa terlewati semuanya ini, baik lewat agama maupun baik lewat kegiatan pembelajaran maupun kegiatan
harian dan kesan dan pesan ada di rumah. Lainnya sudah jelas dari penjelasan Bu Asri, Bunda. Halo. Halo. Ya, Bu. Jelas nggih? Paham nggih? Nggih, Arti dengan di taman kanak-kanak ini selama mengajar ini mesti sebetulnya melewati prinsip-prinsip pengembangan nilai agama. Hanya mungkin panjenengan kurang ngerti. Nah, satu hari itu mungkin itu prinsip pengembangan nilai agama itu semua dilaksanakan, gitu. Dilaksanakan sebetulnya. Ya dengan bahasa yang baik, kita termasuk kata-kata yang baik tadi kan bahasa, terus juga penjenengan memberikan motivasi pada anak, terus memberikan hal-hal yang apa itu kurang baik jangan dilaksanakan, memberikan hal yang baik itu akan menjadikan hasil yang terbaik. Tapi penjenengan orang ngerti kalau ini aku melewati prinsip pengembangan opo nek saya pembelajaran di perilaku. Ngaten nggih? Nggih, Bunda? Paham nggih? Paham? Oke, lanjut Bunda. Halo. Sekarang lanjut. Nah, Bu Asri matur nuwun sekali. Sekarang dilanjut siapa ya ini yang kelihatan? Yang kelihatan saja. Saya Bu Fitri. Ya, Bu Fitri mesti angger sing seru mesti Mbak Fitri ya. Siap, Fitri. Diperlihatkan videonya. Oke. Implementasi dan penilaian pengembangan moral dan nilai agama. Implementasi munggah sithik men ketok kaya Bu Asri mau lho. Kelihatan jelas. Ya, kamu kurang naik ke atas dikit diganjel pokoknya. Ya malah mendek. Tri. Munggah titik raine merah ketutupan tulisan gue lho. Ya, dek ndi burung ketok raine malah ketutupan kaya di lem mripate kok munggah sithik engkas. Piye to? Malah medun lah. Lah sip ngono kuwi lho. Titik engkas. Implementasi pengembangan moral dan nilai agama pada anak dapat dikembangkan melalui berbagai macam metode. Di antaranya metode bercerita, metode bermain, peran, dan metode karya wisata. Penilaian yang digunakan selama kegiatan pembelajaran dapat belum kelihatan, Bu. Wis. Penilaian yang selama kegiatan pembelajaran dapat melalui observasi dengan menggunakan pedoman observasi yang berupa checklist, catatan anekdot, penilaian proses, dan penilaian produk yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Oke, nanti ini ada perbedaan antara penilaian, tidak apa-apa nanti saya jelaskan. Sekarang dari atas Mbak Putri, ini implementasi dan penilaian pengembangan. Sebelum kamu membahas di bawahnya, Mbak Putri tahu nggak apa toh implementasi ki apa? Pengertianmu apa? Implementasi ki apa? Mbak Putri, buku ada. Fitri. Implementasi ku apa? Tindakan yang piye? Implementasi itu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah swasta pada terciptanya tujuan yang digariskan oleh keputusan. Jadi ini yang dilaksanakan, melaksanakan penilaian ini dilakukan oleh pribadinya Mbak Putri gitu, implementasi penilaian pengembangan moral nilai agama. Nah, sekarang dalam implementasi pengembangan moral nilai agama ini dikembangkan melalui beberapa metode. Sekarang kalau penjenengan menilai tentang keagamaan melalui metode bercerita, ini lewat kegiatan apa Mbak Fitri? Bercerita. Pada awal kegiatan Bu, pijakan awal bercerita. Bercerita apa tentang apa? Misalnya tentang adab makan, Bu, pada tema kebutuhanku. Adab makan yang diajarkan oleh Nabi itu pertama membaca basmalah. Bercerita dengan menggunakan gambar, ada anak sedang duduk di depan meja makan, mengangkat tangannya membaca basmalah dan doa sebelum makan. Kemudian kita juga menjelaskan tentang itu. Di gambar itu ada anak yang mau makan itu menggunakan tangan kanan. Kemudian mengambil kanan yang ada di dekatnya, jadi tidak boleh ngambil yang jauh-jauh. Dan yang jelas dari gambar itu adalah
anak makan sambil duduk, jadi tidak sambil berdiri. Seperti itu Bu ceritanya tentang adab makan. Ya, jadi dalam penjenengan menurut individunya Mbak Putri dalam penilaian pengembangan moral nilai agama itu melalui beberapa hal ini dicontohkan pada waktu makan ya di rumah maupun dimanapun adabnya harus berdoa ngaten nggih. Terus untuk mengambil lauknya tidak boleh yang jauh-jauh sampai melompati orang lain gitu. Gitu ngaten Mbak Fitri. Terus kalau minum dan makan harus dengan duduk, tidak boleh dengan berdiri. Apa sebabnya kok harus duduk Mbak? Ada apa adabnya apa itu? Oh, kalau menurut biologi itu sistem pencernaan lebih baik ketika kita melakukan sambil duduk daripada berdiri, Bu. Ya. Seperti itu. Nah, ya, apa sebabnya? Kalau duduk lebih baik, kalau berdiri apakah harus bablas medun? Apa memang ada hal-hal yang perlu kita kondisikan kalau berdiri? Nggih, Bu. Pencernaan itu kan dari kerongkongan sampai usus. Ketika kita duduk itu jatuhnya makan itu secara fisika itu dia lebam. Maksudnya begini Bu, jatuhnya pelan-pelan ke usus. Tapi kalau kita berdiri jatuhnya seperti kalau kita terjatuh dari atas itu kan keras. Itu tidak bagus untuk pencernaan Bu. Ketika usus harus memproses. Ya oke. Malah gue secara biologis malah kayak dokter. Putri. Ya. Pinter harus gitu ya. Ya itu juga tahu. Oh, ya sekarang kalau metode bermain peran. Kalau metode bermain peran memberikan pengertian pada anak yang bisa melewati ini implementasi dan tindakan yang dirancang. Mbak Fitri, ayo. Oh, misalnya ketika kita mengajarkan berkata baik, itu di situ dicontohkan bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu berkata baik walaupun kepada orang yang baik kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Jadi kita mengajarkan ke anaknya itu di situ dalam berperan itu misalnya seorang ayah. Seorang ayah bisa menjadi seorang contoh di sini berarti dia memberikan contoh berkata baik kepada anaknya yang masih kecil maupun kepada tetangganya yang lebih tua. Nah, itu nanti anak di situ oh berarti kepada siapapun kita harus berkata yang baik atau sopan. Seperti itu, Bu, dalam sentra peran misalnya. Nah, betul. Jadi penjenengan melalui metode bermain peran segala sesuatu memberikan kegiatan anak atau memberikan materi pada anak yang akan dilaksanakan yang terbaik ya toh. Tapi saya pesan lagi hati-hati karena penjenengan itu selalu menyinggung Nabi ya harus betul-betul itu sesuai dengan hadisnya ngaten nggih, Mbak Putri? Mbak Fitri, harus betul penjenengan membaca memahami betul, ojo ngantek salah. Kok nek salah anak juga ditiru sebabnya gitu. Terus sekarang yang metode karya wisata. Ini karya wisata ada di apa itu karya pada waktunya melaksanakan karya wisata ada di sawah atau ada di mana yang tidak dengan bis, hanya jalan kaki. Bagaimana caranya penjenengan bisa melewati implementasi untuk menilai pengembangan moral nilai agama? Bagaimana caranya? Memberikan arahan pada anak sebelum kamu nilai. Kalau saya dulu sama anak-anak itu tidak karya wisata tidak harus pergi ke tempat yang jauh Bu. Kebetulan di sekitar sekolah ada masjid. Itu kami mengajak ke masjid untuk beribadah, melakukan sholat duha bersama dan infak bersama Bu. Itu kebetulan juga hari Jumat. Kemudian anak-anak di situ belajar berinfak. Jadi karya wisata di situ mengajarkan anak untuk berbagi kepada sesama. Itu loh, infak itu loh, Bu. Kemudian ya untuk ibadah bersama di dalam masjid itu yang bagaimana? Satu, tertib. Kan di masjid ada aturan seperti sandal harus dicopot di tempatnya itu loh Bu, ada tulisan bata suci. Maka kita mengajarkan ke anak-anak untuk melepas sepatu di sini. Tidak boleh masuk masjid menggunakan alas kaki. Kemudian di masjid itu harus bagaimana? Harus tenang, tidak boleh berisik, tidak boleh berlarian. Seperti itu, Bu. Ya, itu karya untuk wisata. Karya wisata yang ke masjid. Sekarang Bu Titin minta yang karya wisata di luar masjid. Jadi yang lebih bebas lagi, umpamanya ke tanah kosong atau melihat kambing dan sebagainya. Bagaimana cara memberikan pengertian biar bisa melewati ini nilai moral agamanya? Oh iya, ketika di luar bisa kita beri pengertian ke anak-anak,
kita bila melihat tanaman, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merusaknya atau kita menjaganya seperti itu, Bu? Misalnya tidak memetik kembang sembarangan hanya untuk dibuang, tetapi misalnya untuk misalnya ditanam lagi boleh, atau untuk dipajang di rumah. Terus kalau kita ketemu hewan di jalan, apakah kita menendangnya? Itu tidak boleh. Tapi juga misalnya kita takut, ya kita tidak perlu memukul hewan tersebut seperti itu, Bu. Jadi mungkin ditambah lagi. Nah, jadi saling menghargai pada sesama, baik itu hewan maupun manusia. Ngaten nggih kesimpulannya niku nggih. Ya, jadi besok Mbak Fitri karo prakteknya. Tolong ini dari perilaku ini penjenengan ambilkan, ada jenengan kan temanya binatang. Nah, ini kan juga ada. Coba nanti itu untuk disampaikan ya dalam praktek penjenengan. Sekarang ini yang selanjutnya. Yang lain kira-kira sebelum kita lanjut yang ketiga, apa ada pertanyaan atau sudah puas dari ceritanya Mbak Fitri? Bunda, halo. Sudah puas, Bu. Sudah bagus, puas, ya? Bu. Ya, sangat bagus. Yang penting saya hati-hati kalau melibatkan kata-kata Tuhan dan Nabi harus betul-betul itu di buku ada hadisnya. Nanti enggak anak-anak mengikuti yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, sekarang melalui pembelajaran dapat melalui observasi menggunakan pedoman observasi. Kalau dulu memang dalam observasi nilainya checklist, gitu. Tapi kalau sekarang mboten nggih Bunda, nilainya BSH, BSB itu di dalamnya tetap ada di checklist atau dengan tulisan. Kalau di tempat penjenengan tetap checklist nggih. Kalau saya ya checklist BB, BSH, BSB itu, Bu. Bisa di bawah tulisannya. Seandainya anak itu baru mulai berkembang, di bawah mulai berkembang itu kegiatan apa yang sesuai dengan kurikulum itu di checklist kan begitu gitu. Nah, guys, berarti sama dengan dulu, hanya kalau sekarang ada MB, BSB. Kalau dulu kan nilainya itu lingkaran kosong, lingkaran penuh kan begitu. Terus sekarang kalau catatan anekdot itu pengertiannya Mbak Fitri itu buku apa, Mbak? Catatan apa itu? Penilaian yang saya berikan kepada anak karena peristiwa yang tidak seperti biasanya, Bu. Misalnya, hari ini Mas Tama mampu berbagi makanan terhadap temannya, padahal biasanya dia pelit gitu, Bu. Seperti itu. Tapi tidak mengurangi nilai keaslian dari penilaiannya tanpa memberi tambahan-tambahan. Berarti dengan kesimpulan catatan anekdot itu menilai anak pada waktu peristiwa penting pada hari itu. Nggih. Nah, selain anak yang terbaik, peristiwa penting yang di situ umpamanya apa, Mbak? Yang tidak terbaik itu kan yang terbaik. Memberi makanan kan yang terbaik. Nah, yang tidak terbaik, contohnya apa? Pembelajaran hari ini. Ini Mas Tama belum bisa menjahit sesuai pola dikarenakan dari rumah Mas Tama sudah bad mood atau sudah mogok. Kan ada anak-anak yang dari rumah itu sudah tidak mood sekolah, terus di sekolah tidak mau melakukan kegiatan, Bu. Ya, itu masih kegiatan. Yang saya tanyakan satu saja, peristiwa yang sangat berbahaya. Apa? Selain itu di fisik motorik kasar. Oh. Mas Tama hari ini tidak bisa menjaga tangannya dengan memukul salah satu temannya, Bu, karena marah. Tidak bisa. Mas Tama hari ini melaksanakan kegiatan umpamanya titian jatuh dengan terpeleset kakinya patah, itu peristiwa yang penting kan itu di anekdot itu masuknya, gitu? Nah, bukan hanya yang halus-halus, ini yang anekdot itu diisinya di situ bukan masalah berhasilnya itu tidak, catatan peristiwa penting yang pada hari itu terjadi. Mungkin di depan rumah ada tabrakan, anaknya kena, atau mungkin dia bergelantung jatuh, itu yang namanya peristiwa itu. Peristiwa pada waktu itu. Ngaten nggih Mbak Fitri, itu yang diisikan di anekdot itu sebetulnya. Bukan kegiatan yang terbaik-terbaik itu masuk pada penilaian, tidak masuk anekdot. Anekdot itu catatan peristiwa yang tidak menyenangkan. Ngoten lho, nggih, ngoten nggih. Itu yang betul. Sekarang penilaian proses. Sekarang penjenengan setiap kali menilai mesti dengan proses lah. Dalam penilaian proses niki carane Mbak Putri
apa toh sing masuk dalam penilaian proses? Mbak Fitri. Oh, dalam, Bu. Ada adzan itu loh. Apa wis adzan? Kene urung eneng. Dengaran kene urung, Mbak. Okay. Ya wis laren sene adzan. Penyampaian yang diinginkan perlu dilakukan dengan observasi. Misalnya menghargai temannya dengan tidak menyerobot barisan. Kalau di tempat saya itu ada antri cuci tangan untuk saat ini ya Bu, kan masuk tapi anaknya sedikit itu dibudayakan antri cuci tangan. Menggunakan sabun. Termasuk kegiatan apa kuwi? Sosem nggih. Sosem. Sekarang nek penilaian produk kuwi apa? Penilaian produk. Penilaian sing produk, yang produk. Anak dapat merespon perkataan sebagai wujud rasa kasihan terhadap binatang buas yang tidak dapat hidup bebas. Maksudnya hewannya itu kalau hewan buas karena dia berbahaya maka seringnya di rumah itu dikerangkeng. Misalnya kalau ada orang yang memelihara itu loh Bu, seperti luwak itu kan tidak dibebaskan. Kan ada di sekitar rumah saya yang memiliki hewan seperti itu. Tapi kalau yang dia tidak buas seperti ayam, kambing, sapi itu kan dia dibebaskan, tidak di kandang terus ngaten lho Bu. Jadi kesimpulannya dalam penilaian produk yang melalui pengembangan agama yang memberikan pengarahan pada anak bagaimana untuk menilai supaya anak itu tidak melaksanakan lewat pengarahan bagaimana? Jangan biar. Tadi kan banyak cerita ada hewan dan sebagainya lah. Jenengan caranya ngiliki atau mencegah anak itu bagaimana caranya? Teman-teman anak-anak kalau menemukan binatang yang seperti ini berarti yang berkuku tajam, bergigi tajam itu tidak terlalu dekat ya karena berbahaya bisa menggigit. Tapi kalau hewan yang seperti kambing, ayam itu boleh didekati karena tidak berbahaya seperti itu, Bu. Ya, tapi dengan dasar begini, meskipun itu menggigit ayam bagaimanapun itu tidak menggigit, untuk melalui anak itu biar tahu tentang penjenengan dalam menilai perkembangan moral agama, jangan disamper atau ditutuk atau dibedil, kan tidak boleh nggih? Ya, enggak, Bu. Nggih. Sudah puas belum semuanya dari cerita atau diskusi Mbak Fitri dengan saya? Oke, Bunda semuanya? Sudah puas sekali, Bu. Kalau sudah kita lanjut. Jos. Sekarang kita lanjut. Selainnya Mbak Fitri, tahapan perkembangan sosial. Ayo. Siapa? Aku seneng angger iso diskusi bersama-sama. Yang tidak tahu jadi tahu begitu. Ya oke. Yuk dilanjut. Sini ada dan nggih lodok larense. Jenengan karo golek isik sudah kelihatan belum? Kono ya dan to, Bu. Jenengan golek isik disimak maksudnya kelihatan belum? Kalau jenengan belajar nanti tak tanyakan itu. Ya, Bu. Siapa sing ketok kuwi? Siapa? Selain Mbak Fitri. Nining sudah. Ya, Mbak Nining siap dulu aja. Nanti penjenengan maca dari situ saya dengarkan, tidak apa-apa. Di sini ada adzan, tapi saya mendengarkan. Nek jenengan di situ belum ada adzan, bisa dibaca sih. Sini juga adzan, Bunda. Adzan ya leren sih. Ini jenengan nyimak karo belajar. Kira pasca lahir 1 bulan sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai. Siap-siap memberi contoh saja. Di antara 7 nanti diberi contoh. Sing pasca lahir ki umur berapa? Itu nggih diberi contoh.
Berarti ini yang kita bahas modul 5 dan 6 ya, Bu? Ya, Bunda. Bukan 7, bukan 7, 8. Ya, di sini juga tidak saya tulis kok anunya. Nanti saya rubah judulnya. Berhenti sejenak. Udah, Bunda, baca yuk. Tahap perkembangan sosial, Mbak siapa? Mbak Yuk. Nining. Mbak Nining, lanjut. Rada munggah sithik ben kita. Ya, Bu Nining. Perkembangan sosial yang pertama yaitu pasca lahir, yang kedua 1 bulan sampai 3 bulan, yang ketiga usia 6 bulan, yang keempat 9 bulan sampai 12 bulan, yang kelima yaitu 18 bulan sampai 21 bulan, yang keenam yaitu usia 2 tahun sampai 2,5 tahun, dan yang ketujuh yaitu usia 3 tahun sampai 5 tahun. Ya. Sekarang tadi tak suruh beri contoh yang tahap perkembangan sosial pasca lahir dulu, Mbak. Oke. Contohin apa? Perkembangan sosial untuk yang pasca lahir itu contohnya ketika bayi dilahirkan itu dia merasa nyaman ketika berada di dekat ibunya gitu. Seperti ada kontak batin, Bunda. Terus nek sing 1 bulan sampai 3 bulan? Kalau Contohnya, yang 1 bulan sampai 3 tahun kebetulan untuk 3 bulan atau 3 tahun ya. 1 bulan sampai 3 bulan. Oke. Untuk 1 bulan sampai 3 bulan itu dia merasakan kehadiran seorang ibu gitu. Ketika ibunya datang itu dia merasa nyaman dan di sini dia sudah bisa memandang itu nggih, pandangannya bisa ketika ibunya datang dia berarti kontak matanya sudah ada seperti itu. Bisa merangkak belum itu 3 bulan? 3 bulan. Belum, Bunda. Aku lali masalah jenengan sih putra cilik ta. Belum, Bunda. Belum. Yang nggih mongkok ngoten niku nggih, pun mongkok. Berarti sudah dapat mongkok-mongkok. Oke. Terus Ya. perkembangan yang 6 bulan. Yang 6 bulan. Untuk perkembangan yang usia 6 bulan itu anak tersebut mempunyai minat yang penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contohnya itu jika akan mengangkat tangannya atau mengulurkan tangannya gitu, misalkan ibunya mau mendekati, mau mengulurkan tangannya, mau menggendong itu, anak sudah ekspresinya senyum seperti itu. Itu sudah bisa merangkak belum nek 6 bulan? Sampun, Bunda. Ada yang sudah bisa. Nggih, tergantung. Gitu belum? Bisa ngoceh belum? Ngoceh, sudah ngoceh belum? Sampun. Sekarang yang 9 bulan sampai 12 bulan, perkembangannya bagaimana itu?
Terutama ya putra penjenengan, Cik, aku pengen ceritain jenengan. Putra saya sudah SD, Bun. Ayo kemarin kan Mas 9 bulan sampai 12 bulan putrane piye kuwi carane? Sudah mengerti ini kata tidak, terus melambaikan tangan, bertepuk tangan, sudah bisa diajak bertepuk tangan gitu. Terus interaksinya sudah ada, terus bisa bermain, diajak bermain dengan orang dewasa seperti itu. Setahun nggih, udah bisa jalan belum itu? Usia sudah, Bunda. Heeh. Ini ngoten nggih. Terang-terangan nggih. Yang 18 sampai 21 perkembangannya 18 bulan sampai 21 bulan itu sudah ini apa? Nggih, sudah ada ketergantungan dengan orang lain, misalkan membutuhkan perhatian kayak gitu. Kalau misalkan mau ditinggal pergi sama ibunya sudah menangis gitu. Terus kalau berarti misalkan sudah duwe rasa layu. nggih. Saya ingin tahu ya. Kalau 18 bulan sampai 21 tahun, mungkin anak itu sudah punya perasaan rasa ingin tahu belum itu? Sudah ada belum, Bunda? Mungkin lebih ke ini nggih, Bun. Misalkan mau ditinggal ibunya kerja gitu, dia tahu nangis seperti itu. Nggih, mungkin sudah tahu nggih. Nek 2 tahun sampai 2,5 tahun perkembangannya lebih lagi atau malah lebih merosot? Lebih bertambah lagi, Bunda, karena kan tambahnya usia, jadi kan bisa bercakap-cakap, ngobrol dengan orang tua kayak gitu. Misalkan kan dengan kata-kata yang belum banyak, misalkan yang simpel-simpel mama, papa kayak gitu. Terus sudah makan, sudah bisa panggil-panggil nggih. Kalau yang ini 3 tahun sampai 5 tahun tuh justru sudah masuk TK. Bagaimana itu perkembangan anak dari awal sampai itu? Berarti setelah itu anak yang normal sudah bisa apa itu sampai 5 tahun? Sudah bisa bersosialisasi dengan teman, sudah bisa main bersama, bicaranya sudah lancar. Jadi kesimpulannya dari tahapan perkembangan sosial itu yang normal pasca lahir seperti apa yang Mbak siapa aku mau penjenengan Bu siapa mau? Bu Nining sampaikan. Terus kalau 1 bulan sampai 3 bulan sudah bisa seperti itu, 6 bulan juga bisa merangkak, 9 bulan sampai 12 bulan itu juga bisa ngoceh sedikit-sedikit, 18 bulan sudah bisa berbahasa sedikit-sedikit untuk dituntun orang tua untuk latihan berbicara, kan begitu nggih? Nek 2 tahun sampai 2,5 tahun juga sudah bisa bicara dengan lantang kalau memang anak itu normal, sudah bisa jalan juga. Nek 3 tahun sampai 5 tahun anak itu sudah bisa, mungkin ada rasa kemandirian juga sudah ada, asal orang tua memberikan pengertian yang terbaik. Karena itu sudah masuk di taman kanak-kanak. Gitu Mbak Nining? Jadi tugas penjenengan yang 6 ini harus tahu, tapi yang nomor 7 itu harus bisa melaksanakan. Bukan hanya tahu, harus bisa melaksanakan yang nomor 7 nggih. Ning yang 1 sampai 6 ini penjenengan harus tahu perkembangan anak itu. Oh, memang benar kok. Anak itu nek usia sekian begini, tapi kalau sudah usia 3 tahun sampai 5 tahun harusnya seperti ini. Ngaten nggih Mbak Nining? Nggih, Bunda. Yang lain bisa menerima apa yang diceritakan atau disampaikan Mbak Nining diskusi dengan saya? Paham Bunda? Bisa. Oke. Bisa Bunda. Lanjut sekarang. Ini siapa yang mau? Febri, Bu. Ya, Mbak siapa? Mbak Febri. Febri ya, Mbak Febri ya. Karakteristik perkembangan emosi. Yang pertama, lebih mudah bergaul. Mbak Febri enggak sithik. Sing lenggah enggak sithik. Iya, sip. Nah, aku kayak di screenshot. Nah, oke. Lebih mudah bergaul. Yang kedua, mampu menahan tangis dan kekecewaan. Yang ketiga, sabar menunggu giliran. Yang keempat, antusias. Yang kelima, melatih kemandiriannya. Yang keenam, menunjukkan rasa kasih sayang.
Terus selanjutnya mengenal sopan santun. Nah, di sini mari kita bahas bersama dalam karakteristik perkembangan emosi anak. Ini di sini ada nomor A itu lebih mudah bergaul. Ya, yang dimaksud lebih mudah bergaul ini yang anak sudah TK itu Mbak Febri memberi contoh satu saja dalam kegiatan anak di TK, umpamanya dinamakan A, Toto atau Tutik. Pada waktu di sekolahan maupun di rumah mungkin tahu kalau di rumah. Monggo Mbak Febri diberi contoh. Nggih, Bunda. Contohnya Mas Fadil ketika misalnya saya lagi berhalangan hadir gitu, Bun. Terus kemudian kelasnya sementara dipegang sama guru yang lain. Nah, Mas Fadil itu tidak takut dan bisa menyesuaikan diri dengan guru yang menggantikan saya, Bun, gitu. Jadi anak-anak itu tidak takut ketika bertemu dengan orang baru, begitu Bunda. Nah, itu caranya Mbak Febri memberikan pengertian sebelum Mbak Febri tidak masuk, terus nanti ada sebelumnya apakah pernah diberikan pengertian pada anak-anak? Kalau nanti saya tidak bisa, yang ini jangan takut dan sebagainya, pernah memberikan seperti itu. Nggih, Bunda. Ya. Contohnya. Sebelum saya izin gitu, Bunda, saya menyampaikan kepada anak-anak, anak-anak nanti seandainya Bu Febri berhalangan hadir, anak-anak nanti kelasnya belajar bersama Bu Nini contohnya. Nanti anak-anak tidak usah takut karena Bu Nini itu juga sama seperti Bu Febri, bisa menemani anak-anak belajar di kelas. Jadi anak-anak tidak perlu takut bersama Bu Nini. Seperti itu, Bunda. Tapi harus menghargai, ditambah begitu nggih? Tapi harus menghargai, tidak boleh nakal, saling menghargai. Kita tidak boleh mengeluarkan bahasa yang kasar. Itu penting ya. Nah, Bunda. Nanti anak kadang tidak usah takut terus dia wah malah tidak takutnya itu dia keterlaluan, kan tidak boleh, harus diberi tapi tidak boleh diberi batasan. Diberi batasannya. Nah, sekarang yang selanjutnya mampu menahan tangis dan kekecewaan. Mampu memahami tangis dan kekecewaan. Lah ini yang lewat apa ini? Agar anak itu mampu memahami tangis dan kecewa pada waktu kegiatan, penjenengan memberi pengarahan lewat pembelajaran apa ini yang bisa? Begini Bunda, ketika anak pada saat kegiatan mencocok, anak-anak itu tanpa sengaja kertasnya itu sobek, tidak sesuai pola. Nah, anak-anak itu biasanya langsung, Bu, ini kertas saya sobek. Terus ada yang bahkan sampai mau menangis. Nah, ketika anak yang memiliki karakteristik memiliki karakteristik emosi, perkembangan emosi yang baik itu, maka anak-anak bisa mengontrol emosinya, tangisnya. Jadi mereka tidak serta-merta langsung menangis. Oh iya, nggak apa-apa nak, nanti bisa diperbaiki lagi, sobek sedikit nggak apa-apa. Ataupun misalnya anak-anak disuruh menggambar bebas bentuk buah. Nah, anak-anak ada yang nggak bisa, ayo nggak apa-apa bikin lingkaran buah apel, pelan-pelan saja tidak apa-apa. Jadi kalau salah tidak apa-apa, tidak perlu menangis. Jadi anak-anak yang bisa menahan tangisnya itu sudah memiliki karakteristik emosi yang sudah bagus, Bunda. Jadi kesimpulannya Mbak Febri setelah melaksanakan itu sebelumnya mesti memberikan motivasi toh, pengarahan dulu. Anak-anak nanti kalau ini Bu Guru ada kegiatan melipat, tetapi nanti kalau yang mau dilipat itu sobek, anak-anak tidak boleh nangis, tidak apa-apa loh, Bu Guru nanti akan diganti yang tidak sobek. Begitu nggih? Nggih, Bunda. Berikan pengarahan dulu. Nek enggak kan nanti mesti anak akan takut, wah sobek mesti menangis. Terus Bu Guru baru menyampaikan, tidak apa-apa, jangan menangis, tapi dia sudah terlanjur.
Maka untuk itu sebelumnya baru membagikan atau mendemonstrasikan tadi sudah Bu Guru memberikan pengertian, tapi nanti kalau tidak bisa tidak boleh menangis. Menangis. Nah, kalau seperti contoh Bu Guru tidak boleh kecewa, biar anak itu tidak kecewa. Ya, kalau ini yang sabar menunggu giliran kegiatan disampaikan pada kegiatan apa, Mbak? Sabar misalnya pada saat istirahat mau makan, bukan sebelumnya itu kita mencuci tangan. Nah, kita sebelum melakukan cuci tangan, kita memberikan arahan kepada anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai makan, kita cuci tangan dahulu. Nah, ini karena tempat cuci tangannya cuma satu, ini kita harus antri dulu. Jadi, anak-anak harus bersabar untuk menunggu giliran, tidak mendahului temannya yang antri di depan, seperti itu, Bu. Ya, nah terus ini ada bahasa antusias ya, Mbak? Antusias itu merasa bersemangat, Bu. Ya, bersemangat atau bergairah, nggih. Anak itu punya gairah, punya semangat dalam kegiatan pembelajaran. Terus, penjenengan dalam melatih kemandirian, memberikan kegiatan melewati apa ini untuk melatih kemandirian? Jangan sosem lagi, melatih kemandirian yang fisik motorik. Kegiatan apa coba? Fisik motorik. Fisik motorik bisa dengan apa ya, Bu? Oke, fisik motorik kasar bisa, fisik motorik halus bisa, silakan beri contoh. Oke. Kita mencoba anak-anak untuk berani untuk melompat atau melewati papan titian. Seperti itu. Jadi anak-anak melewati papan titian itu mencoba secara mandiri tanpa dipegang oleh Bu Guru melewati papan titian. Ya, tapi sebelumnya itu mesti Bu Guru juga memberikan motivasi dulu ya pada anak-anak. Silakan untuk berlatih titian, enggak apa-apa kok, nanti kalau jatuh ditolong oleh Bu Guru. Begitu toh nggih? Nah, dan tidak dimarahi oleh Bu Guru itu yang masalah fisik motorik kasar. Kalau fisik motorik halus, Mbak, contohnya? Kalau fisik motorik halus, misalnya dengan Bu. Kegiatan inti. Apa? Kegiatan inti lewat kegiatan motorik halus. Misalnya kayak menggunting, Bu. Menggunting. Ya bisa. Silakan. Dalam kegiatan menggunting itu ada sebagian anak, misalnya kita kasih pengarahan dulu, Bu, kegiatan menggunting gambar apel. Nah, kita beri pengertian dulu di awal kegiatan, anak-anak kita mau melakukan kegiatan menggunting buah apel. Ini Bu Guru sudah kasih pola titik-titik. Jadi anak-anak menggunting di pola yang sudah dibuat Bu Guru. Tapi anak-anak kalau misalnya menggunting itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Terus kalau misalnya nanti kertasnya sobek, itu tidak apa-apa. Nanti bisa diganti yang baru, seperti itu, Bu. Ya, itu untuk melatih menunjukkan rasa kasih sayangnya. Terus lewati apa kuwi? Menunjukkan rasa kasih sayang bisa dengan mengapresiasi ya, Bu. Ya, bisa. Iya. Ketika anak-anak berhasil menggunting gambar sesuai pola, kita memberi apresiasi. Nah, ini kita kasih jempol dulu buat Mbak Fitri karena sudah bisa menggunting sesuai pola. Nanti kita belajar menggunting seperti Mbak Fitri ya. Seperti itu, Bu. Jadi yang tidak bisa, yang belum bisa tetap kita beri motivasi. Maksudnya tidak di pojokkan. Iya, tidak dipojokkan. Jadi meskipun umpamanya ada siswa itu 10, yang 1 sudah dapat, yang 9 belum ya, tapi yang 9 juga diberi motivasi. Ini Mbak Fitri sudah bisa bagus, anak layan juga bagus, tapi mau disempurnakan. Jangan mengatakan tidak bisa nggih. Disempurnakan gitu ngaten nggih. Ya oke. Terus sekarang yang ini mengenal sopan santun. Bagaimana cara memberikan pengarahan pada anak didik agar melewati perkembangan emosi untuk mengenal sopan santun? Motivasinya bagaimana? Itu biasanya kita sebelum pulang nggih, Bunda. Biasanya kita memberikan
arahan kepada anak-anak. Anak-anak kalau sampai di rumah itu kita harus patuh sama siapa? Ya patuh sama orang tua, sama ibu bapak, sama saudara. Jadi anak-anak di rumah itu gurunya juga itu orang tua. Jadi anak-anak selain hormat patuh dan manut sama guru di sekolah, begitu juga anak-anak harus patuh di rumah, seperti itu Bu. Jadi sampai di rumah nanti anak-anak langsung salam sama orang yang ada di rumah, seperti itu Bu. Selain itu masih ada satu yang sangat penting anak-anak ini. Misalnya ada orang tua yang baru duduk, anak melewati duduk dengan bahasa bagaimana coba misalnya seperti ini Bu, ada anak-anak yang sedang melewati kantor ruang guru. Nah, itu seorang anak lewat dan kita memberi pengarahan ketika anak itu lewat tanpa permisi, kita memberikan arahan. Nak, kalau lewat di depannya ibu guru atau di depan orang tua, itu bagusnya kita mengucapkan permisi, seperti itu. Ya, permisi, saya mau lewat dulu, kan begitu kita. Kalau di rumah biasanya tetangga duduk-duduk di jalan, ya lewat jangan langsung dilompati. Itulah penting juga, karena itu memang harus bisa melewati dari karakteristik pengembangan emosi ini, semuanya harus bisa dilaksanakan. Bu guru itu harus bisa memegang di antara beberapa ini yang akan dilaksanakan di sekolahan. Semuanya bisa menerima untuk diskusi Mbak Febri dengan saya, Bunda lainnya. Halo. Halo. Ya, Bu. Bagus nggih? Bagus. Selesai bagus. Ya. Oke. Mari setelah itu, karena ini untuk materi yang terakhir, masih satu, yaitu implementasi dan penilaian pengembangan sosial emosional. Terima kasih Mbak Febri. Sekarang yang lainnya siapa? Yuk, yang lainnya. Ini, masih satu. Halo. Ayo. Ada enggak? Lainnya Mbak Febri, masih ada? Silakan dibaca Mbak Damayanti. Istiqomah, Marina. Ya. Mbak Marina. Bisakah? Belum kelihatan anak Bunda. Mbak Imrotul ya. Okay. Kelihatan belum? Ini Mbak Imrotul. Sing kelihatan siapa? Fitriana Dewi Bunda. Ada 28 kok semua tidak kelihatan. Mesti ada, mesti siapa? Bunda Fitriana Dewi. Ya, sudah siapa ini? Imrotul. Fitriana. Cinten. Fitriana Bunda. Fitriana. Apa, Mbak? Fitriana Bun. Fitriana Dewi. Oh, Diana Dewi. Nggih, monggo. Dibaca, Bu. Implementasi dan penilaian pengembangan sosial emosional. Implementasi pengembangan sosial emosi dapat menggunakan metode bercerita dan metode-metode pembelajaran lain yang sesuai dengan metode pembelajaran anak usia dini. Penilaian kegiatan bermain peran dapat dilakukan dengan berbagai cara penilaian. Nah, di sini ini implementasi dan penilaian pengembangan sosial emosional. Tadi sudah dijelaskan di depan tadi. Apa toh Mbak implementasi ki apa? Tadi sudah dijelaskan. Apa implementasi tadi? Penerapan. Ya, terus ini implementasi pengembangan sosial emosi dapat menggunakan metode bercerita. Tadi sudah disampaikan Mbak Febri. Metode pembelajaran lain. Dan sekarang yang saya tanyakan, penyang memberikan contoh selain metode bercerita, metode pembelajarannya tadi karya wisata sudah. Ya, sekarang yang metode melalui metode bercakap-cakap. Berarti kegiatan awal. Apa Mbak? Tentunya Mbak. Untuk pengembangan sosem. Kegiatan awal bercakap-cakap mengenai itu Bunda. Apa? Cara menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua, bercakap-cakap tentang ramah-ramah juga. Jadi
berdasarkan pada Bu Febri Ini tadi, sosem bukan NAM nggih, sosial emosional. Nek tadi kan NAM, ya dibaleni. Apa siji meneh sing rada pas? Bercakap-cakap mengenai menghargai karya orang lain, Bunda. Sosem loh, sosem, sosial emosional. Ya, bercakap-cakap tentang anak pada waktu SOP, ya toh? Tidak boleh saling berebutan begitu. Wong sosem kok, bukan nilai agama kok. Nek menghargai pada orang tua kan nilai agama, ini yang ditanyakan yang sosem, implementasi sosem. Yo dibaleni coba disempurnakan. Menghargai karya temannya ya Bunda. Kok karya toh? Ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tadi sudah saya katakan untuk SOP ya. SOP itu coba luruskan. Nah SOP ini ngopo toh? Kan cuci tangan sebelum masuk lah, itu penyenangan gaya bahasa coba isora. Kegiatan awal pada pembukaan pertama yaitu berbaris di awal sebelum masuk ke kelas, dan itu Bunda bergantian dalam menghitung. Lah ya panjenengan carane memberikan pengertian pada anak supaya dhek iku mau ngerti sosial emosional dalam SOP kuwi piye jenengan carane ngomong lho. Apa njut kurucuk-kucuk baris berbaris, carane ngomong lho Mbak. Carane dalam memberikan pengertian pada anak didik supaya ne ora rebutan kuwi piye carane, coba penyangendikan nggon bercakap-cakap mau lho. Ya, hari ini anak-anak sebelum masuk ke kelas kita berbaris dahulu, berbaris dengan rapi dan tidak saling bersenggolan. Mari berhitung saat masuk ke kelas ya, dimulai dari Mas Aba 1, Mbak Inara 2 dan seterusnya. Yo, Mbak Mas Aba masuk 1, 2 sampai 10. Ya, berbaris tidak saling bersenggolan ya, yang tertib seperti itu Bunda. Yang tidak kalah penting pemberian pengertiannya, anak-anak sebelum masuk kelasnya mengadakan kegiatan SOP di luar kelas. Kalau cuci tangan bersama tidak boleh airnya diciprat-ciprat kepada temannya dan harus bergiliran, tuh yang tidak kalah penting itu yang penting. Nah, sudah berbaris kan sudah selesai SOP-nya, sudah selesai yang sosialnya, ya. Nah, ngoten niku lho. Yang saya maksud seperti itu, nggih. Jenengan kudu paham kuwi, kudu mudeng. Terus sekarang yang metode pembelajaran sekarang yang penilaian bermain dapat dilakukan dengan berbagai cara penilaian. Contohnya nek ada anak bermain, panjenengan selain menilai dengan nilai produk juga bisa menilai dengan sistem apa, observasi atau apa Mbak? Coba berikan contoh satu anak bermain peran yang bernilai dengan nilai observasi, contohnya pripun caranya menilai aspek yang dinilai apa saja dalam bermain peran. Tadi dari Mbak Fitri sudah dijelaskan, jenengan tinggal mengulas. Kalau bermain peran yang dinilai aspek yang dinilainya apa, ada 4 mungkin, coba dinilai, dijelaskan Mbak, bisa enggak? Aspek yang dinilai dalam bermain peran 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya? Ya Bun, yang pertama aspek bahasa mungkin Bunda. Ya monggo diutuk anu sing jenengan ngendika sik. Apa sing dinilai? Aspek bahasa dalam bermain peran anak bisa mengucapkan sesuai dengan perannya. Misalkan si Aba berperan sebagai bapak. Terus yang kedua. Inara sebagai itu gurunya si Mas Adnan. Jadi dalam cerita tersebut Mbak Inara misalnya jadi guru dan memberitahu pada bapaknya Mbak Inara tadi perkembangannya, Bapak ini putranya sudah bagus. Seperti itu Bunda, jadi bermain peran dengan mengungkapkan bahasanya sendiri. Jadi maksudnya begini, nek panjenengan mau menilai dan bermain peran, pertama yang dinilai tadi bahasanya, yang kedua ekspresinya, yang ketiga kebenaran dari isi cerita atau isi bermain peran itu, bukan ceritane wah nyenang ceritane sing mbok kandhake yang dinilai loh. Terus yang terakhir mestinya
kesimpulan dari bermain peran itu sesuai dengan proposalnya tidak. Kan umpamanya sekarang contohnya dokteran. Nah, kan harus pertama mesti ada dokter ya toh. Mesti ada perawat, ada pasien. Terus yang dinilai apanya? Ya yang dinilai mestinya di situ ada cerita dokteran itu, ada anak yang sakit itu mungkin penjenengan yang penilai aspek pertama bahasanya dokter kuwi piye, nah, bahasanya pasien piye gitu. Terus yang kedua kalinya perannya yang sakit itu bagaimana ekspresinya. Masa sakit guyu kan nggih mungkin. Kalau sakitnya itu sakit yang dinilai perannya ya kudu kaya wong sakit, itu nilai yang betul. Terus mestinya ada dari rangkuman itu hasilnya bagaimana. Nek biji rak ngoten aspek yang dinilai. Nggih ta? Ya bahasanya, ya perannya, ya kenyataannya, yang terakhir juga kesimpulannya. Tapi itu dibentuk dalam bentuk dimasukkan dalam KD dan KI atau metode pengembangan. Ngoten nggih, Mbak? Nek biji nggih. Nggih. Paham, Mbak? Siapa yang kurang paham dalam menilai aspek bermain peran? Menilai bermain peran bertanya boleh. Sudah? Sudah, Mbak? Ya. Mbak Fitri tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri banyak sekali ya. Ya, saya kira yang ini yang untuk materi yang ini akan sedikit saya ulas untuk kesimpulannya bahwa dari antara pendidikan perkembangan moral, terus nilai agama, terus prinsipnya moral, juga prinsip nilai agama, juga implementasi moral dan agama, juga perkembangan sosial, yang ini perkembangan emosi, yang terakhir penilaian pengembangan sosial emosional. Ini selalu berkaitan, gitu Bunda? Selalu berkaitan, gitu mboten? Oke? Nah, selalu berkaitan, nggih. Nah, sekarang dibuka. Biar kelihatan semua dibuka, nggih. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk poin atau materi yang kita didiskusikan. Saya terima kasih sekali pada penjenengan-penjenengan yang sudah mau menanggapi atau kita ajak diskusi bersama dan lainnya biar juga tambah ilmu, ya toh. Terus yang terakhir dari kesimpulan itu tadi berarti penjenengan kalau mengajar di TK itu sebetulnya itu sudah ada semua. Hanya mungkin penjenengan, ya, mungkin penjenengan itu kurang paham. Sebetulnya sudah tahu dari beberapa prinsip, beberapa apa itu implementasi yang disampaikan di sekolahan itu sudah semuanya tahu sebetulnya. Oke, namun penjenengan mungkin kurang paham, hanya sata itu saja. Lu angger-angger ilang karpe dhewe ngene iki lho, Mbak. Sampai apik malah metu karpe dhewe ya, ngira? Ya. Lho, malah lu ngode meneh eta. Ini masih utuh nggih, masih semua 30 berarti masih masuk semua. Insyaallah, Bun. Semua piyayine ya neng lho, ora kena turu lho. Butitine ora tidur kok. Ada nggih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan ada pertanyaan yang dibahas tadi kira-kira masih kurang pas. Monggo nanti kita konsultasikan bersama. Ada enggak kira-kira? Enten mboten? Sudah cukup? Saya Bu. Apa Mbak Fitri? Yo. Tapi yang perkembangan moral saya masih belum jelas yang tahap realisme moral dan tahap moralitas otonomi. Kalau contoh yang di kelas itu loh Bu, jelasnya itu yang seperti apa? Mau contoh yang di kelas apa? Tadi siapa itu yang membahas? Yo. Tadi yang membahas apa? Saman kelingan ora apa mau? Yang realisme tadi loh. Apa tuh yang realisme tadi Mbak artinya? Mbak Fitri tanya kudune kelingan apa yang ditanyakan itu? Kalau realisme tadi Bu Titin kan tidak dapat diubah. Itu kalau aturan tanpa pemaksaan tuh maksudnya peraturan kan ada hukumannya ya Bu, ada aturan, ada hukuman, ada reward. Nah itu maksudnya kalau di kelas itu yang tanpa paksaan itu kan
mungkin saya menggambarkannya yang seperti apa. Begini, Yang dapat itu. kalau di dalam kelas penjenengan menggunakan realisme, ya realisme itu tadi yang realisme itu penjenengan mestinya sudah membuat aturan-aturan. Lah, aturan yang tidak dirubah itu kalau sudah di RPPH kan tidak bisa dirubah. Apa jenengan gawe RPPH ini sekarang begini, terus nanti disampaikan pada siswanya akan dirubah, kan yang dimaksud tidak bisa dirubah seperti itu. Ngerti loh. Kita ya sesuai dengan kegiatan yang kamu sampaikan. Kalau pada umumnya realisme kegiatan yang itu tadi yang termasuk nilai moral agama itu kan juga tidak boleh dirubah. Nilai moral agama kan ya sesuai dengan apa itu hadisnya, jangan sampai dirubah-rubah bahasanya, nanti jangan salah. Mas yang dimaksud tidak bisa dirubah seperti itu Mbak Fitri, nggih. Paham nggih yang dimaksud nggih? Nah, oke, yuk yang lain. Yang lain ada pertanyaan lagi. Yang lain. Mas Ribun. Ini terkait tugas, Bun. Iya? Yang terkait tugas di video itu loh, Bun. Itu jenengan menyampaikan kita membuatnya seperti kemarin dengan misalnya 3 kegiatan atau 4 kegiatan. Durasi, Oke, karena ini terkait dengan perilaku begitu, apakah kita juga menitik beratkan pada metode perilakunya itu, Bun? Tidak jadi usah. Kita menyampaikannya itu atau kita karena sing jelas penjenengan simak mesti kegiatan awal pre-memori toh, paling ya mung doa tok toh kita. Terus kegiatan akhir juga pre-memori ya, yang difokuskan di kegiatan inti penjenengan. Kegiatan inti penjenengan itu apa? Mau penjenengan ngambil perilaku ya boleh, umum dalam arti sok Senin ki kegiatanmu nang sekolahan ki opo. Jadi di antara 3 kegiatan itu berbeda-beda boleh, berkesinambungan boleh, silahkan. Nanti sing penting durasine ora kliwat dari 2,5 atau 2,7. Ndak mboten saged dikirim, ra ngoten nggih? Nggih, Bunda. Nggih, bener nggih? Betul nggih? Siapa lagi? Paham, Mbak Arsri? Paham nggih? Sampun. Sampun. Jadi sing awal mesti penjenengan biasanya kan kegiatan awal pembukaan, salam nggih. Terus berdoa memori. Sekarang anak-anak jatuh pada kegiatan inti. Ini Bu Guru punya 3 kegiatan. 1 mendemonstrasikan gambar apa sih. Ini anak-anak nanti tidak usah disebutkan areanya ya. Anak-anak ini nanti kegiatan yang pertama umpamanya membuat bentuk-bentuk geometrik dibentuk menjadi menara. Ini kegiatan yang kedua mewarnai gambar pohon namanya. Ini yang ketiga ini menjodohkan angka dengan gambar yang ada pada sekitarnya. Setelah itu udah selesai, anak-anak kerjakan, udah selesai, terus nanti digasihkan di pojok sana sudut, sudah selesai, terus dinilai penjenengan, terus dipaparkan. Demikian anak-anak dan seterusnya sudah selesai. Begitu aja seperti kemarin. Kegiatan istirahat, pre-memori kita. Nah, masuk kegiatan terakhir. Anak-anak tadi kegiatan yang pertama sampai kegiatan awal, kegiatan inti, anak-anak sudah bisa semuanya, sudah bisa memahami atau belum? Anak-anak mesti menjawab, oh sudah, namanya sudah, ya sudah. Sekarang ini karena sudah waktunya pulang, mari kita pulang bersama dengan bacaan hamdalah atau bagaimana. Tidak usah berdoa murni semuanya, nanti waktunya habis lagi. Ngerti nggih? Paham nggih? Paham, Bun. Nah, siapa lagi? Terutama masalah video segera kan tidak lepas kuwi engko suwe mesti oka sing salah-salah ora iso dikirim. Sing penting mboten sah di ketok-ketok utawa dapake ya dikompres kuwi lho Mbak Sujiarni kuwi senengane ngompresi sikil nanti kompres. Iya, Bu. Ya, Bu. Itu ngasilin ukuran, Bu, bukan waktu. Kalau enggak dikompres ngasilin ukuran, Bu, semua juga dikompres, Bu. Iya nih nek dikompres terlalu dikompres jadi engko idik ngono lho lakune ati ra iso. Nah, nyatane ning kok sing ora dikompres kan Mbak. Iya, itu dikompres ya apik kok. Nek sing ora dikompres ya apik kok. Wektune kuwi tadi bahasanya saja ora usah ndadak berbelit-belit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini kegiatan hari ini terus kita aja pertama awal mesti selesai. Siap, Bun.
Sing nyuting kuwi dikandani nek kira-kira anu mandek sik engko digathukke dhewe lah gek dikirim. Carane kan begitu kan bisa digathukkan sendiri. Nah, sejak biji kan seperti itu. Sing nyuting kuwi dikandani, Mas, kono wektune engko aku diabani mamanya. Kira-kira baru 2 menit ya diabani aja ngantek agek 2 menit wis rampung. Kan ada loh kemarin sama sing 2 menit wis rampung kuwi apik kok. Sing 2 menit rampung ada kemarin itu. Nah, ini aja ngantek gur 2 menit eman-eman wektune. Dadi sing nyuting kuwi ya dikandani, wektune 2 menit lebih. Terus nek engko agek 2 menit iki waktu masih 5 detik. Awalnya kan seperti itu. Enggak apa-apa, itu diberi perintah seperti itu biar tidak maksudnya tidak terlalu. Kemarin ada kok sing wektune baru 2 menit belum selesai tapi bagus. Sapa ngono ada itu kemarin. Nggih, itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit mengulangi nyanyian kemarin. Apa bisa kelingan apa mboten? Apa nyanyiannya sing kemarin? Alangkah senang jika ku bisa terbang. Nggih, melayang bebas Ku bisa terbang yang luas. Kakak perkasa bagai burung Garuda mengelilingi Indonesia kita. Pintar, nggih. Jadi begini, untuk tutorial ini kita akhiri sekian saja. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Yang belum jelas masih bisa untuk bertanya. Tapi mari kita mengulas nyanyian yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya hari ini tadi membahas tentang moral agama, sosem, gitu, dan sebagainya untuk kelanjutannya. Sekarang kita nyanyi Burung Garuda. Semua sudah paham nggih apa yang tadi sudah diskusi tadi? Saya kira sudah itu saya puas. Semuanya bisa menjawab dengan baik. Yuk, alangkah senang jika ku bisa terbang melayang bebas gagah perkasa bagai mengelilingi Indonesia tercinta. Yo Susi, nyanyi Susi. Ayo Susi, bisa enggak? Susi apa? Ayo. Belum hafal sudah. Ini dicatat no Mbak Fitri. Fitri bisa enggak? Yuk. Ayo Fitri. Iya. Enggak hafal. Aku nak ndawi nyatet to, nek ngono kuwi terus catet. Alangkah senang jika ku bisa terbang melayang bebas angkasa yang luas gagah perkasa bagai burung Garuda mengelilingi Indonesia tercinta. Nah, sapa kuwi Giarni yo. Giarni nyanyi. Yo. Nah, ndi muncul ketok kene. Senang jika ku bisa terbang. Melayang bebas di angkasa yang luas. Gagah perkasa bagai burung Garuda Indonesia jangan pintar. Siapa lagi yang bisa ya? Ayo Mbak Saryanti, Asri. Ya siapa? Ya. Pinten. Alangkah senang jika ku bisa terbang melayang bebas di angkasa yang luas. Gagah perkasa bagai burung Garuda mengelilingi Indonesia tercinta. Tangan pintar. Kini pintar. Ayo siapa lagi? Asri bisa enggak Asri? Yuk sekali lagi Asri. Ya Bun. Apa? Ya.
Yo. Ya saya Bun. Yo. Alangkah senang jika ku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi si Jingka, siapa yang bisa yuk? Yuk, siapa? Fitri Mas Ramani. Cinta. Saya Bun mau nyoba Bun. Yuk, oke. Yuk, siap. Yuk. Alangkah senang aku bisa terbang, melayang di angkasa yang gagah perkasa bagai burung Garuda, Indonesia tercinta. Pinter. Tadi ada yang satunya. Sebelum Fitri siapa? Kita terus di Saya Bun. Ya, saya siapa? Mbak Nindi. Yuk. Siap. Alangkah senang jika aku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi tercinta. Oke, semua bisa, pokoknya besok bisa ada lomba nyanyi. Besok dikasih latihan. Sekarang kita akhiri dulu. Sebelumnya saya mohon maaf. Besok pertemuan yang akan datang jilbabnya apa ganti hijau? Punya enggak apa kuning? Ya, hijau kuning. Hitam Bun. Kuning juga. Kuning aja. Kuning aja. Nanti kita enggak peteng. Kuning, oke siap. Kuning. Kau nak anu aku dilengke sik Sujiarni, nanti WA aku lali besok kadang. Oke, terima kasih ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, bunda-bunda yang cantik. Sebelumnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini sudah sesi keempat, tinggal 4 kali. Nanti sore malam setelah maghrib ditengok mesti ada soal dikerjakan. Oke? Oke? Oke Bun. Siap. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat. Kamu sudah selesai. Terima kasih Bunda Titin. Kamu masih ada nanti? Masih ada? Masih. Ya, sekarang ada. Jam 1 Bun. Masuknya jam berapa? Jam